Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang keramik, polimer, dan komposit. Sebelumnya kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ihsan Fariza, lalu Alfi Zahri, lalu Rifat Afdal. Next. Keramik. Yang pertama keramik, ada struktur dan sifat keramik. Next. Kedua, pengertian keramik. Keramik merupakan jenis produk dibuat dengan bahan utama tanah liat yang dibentuk dan dibakar dengan suhu 600 derajat Celcius hingga lebih dari suhu 1300 Celcius, sehingga terjadi perubahan sifat tanah liat menjadi kuat. Kemudian berikut adalah klasifikasi material dari keramik. Lalu untuk selanjutnya ini merupakan gambar dari struktur keramik. Ada Na plus, Cl minus, Cs plus, Cl minus, Zn dan S. Next. Kemudian ada sifat-sifat keramik. Yang pertama sifat mekanik, kedua sifat optik, ketiga sifat termal, keempat sifat fisik, yang kelima sifat elektrik, dan yang keenam sifat kimia. Nah, kemudian ada sifat mekanik. Keramik merupakan material yang kuat, keras, dan juga tahan korosi. Selain itu, keramik memiliki kerapatan yang rendah dan juga titik lelehnya yang tinggi. Keterbatasan utama keramik adalah kerapuhannya, yakni kecenderungan untuk patah tiba-tiba dengan deformasi plastik yang sedikit. Di dalam keramik, karena kombinasi dari ikatan ion dan kovalen, partikel-partikelnya tidak mudah bergeser. Lalu untuk selanjutnya ada sifat termal. Sifat termal bahan keramik adalah kapasitas panas, koefisien ekspansi termal, dan konduktivitas termal. Kapasitas panas bahan adalah kemampuan bahan untuk mengabsorpsi panas dari lingkungan. Panas yang diserap disimpan oleh padatan antara lain dalam bentuk vibrasi atau getaran atom atau ion penyusun padatan tersebut. Selanjutnya ada sifat elektrik, yaitu bahan keramik yang sangat bervariasi. Keramik juga dikenal sangat baik sebagai isolator. Beberapa isolator keramik seperti bati O3 dapat dipolarisasi dan digunakan sebagai kapasitor. Keramik lain mengantarkan elektron bila energi ambangnya dicapai, dan oleh karena itu disebut semikonduktor. Beberapa keramik memiliki sifat piezoelektrik atau kelistrikan tekan. Sifat ini merupakan bagian bahan canggih yang sering digunakan sebagai sensor. Dan ada sifat optik. Bila cahaya mengenai suatu objek, cahaya dapat ditransmisikan, diabsorpsi, atau dipantulkan. Bahan bervariasi dalam kemampuan untuk mentransmisikan cahaya, dan biasanya dideskripsikan sebagai transparan, translulen, dan opaque. Material yang transparan seperti gelas mentransmisikan cahaya dengan difus. Seperti glaster frosted disebut bahan translucent. Lalu selanjutnya ada sifat kimia dari keramik, yaitu salah satu sifat khas dari keramik adalah kestabilan kimia. Sifat kimia dari permukaan keramik dapat dimanfaatkan secara positif. Karbon aktif, silika gel, zeoloid, dan lain sebagainya mempunyai luas permukaan besar dan dipakai sebagai bahan pengabsorb. Selanjutnya ada sifat fisik. Sebagian besar keramik adalah ikatan dari karbon, oksigen, atau nitrogen dengan material lain seperti logam ringan dan semi logam. Hal ini menyebabkan keramik biasanya memiliki densitas yang kecil. Sebagian keramik yang ringan mungkin dapat sekeras logam yang berat. Keramik yang keras juga tahan terhadap gesekan.
Selanjutnya ada komposit. Ada pengertian, tujuan, klasifikasi, bahan, dan fase. Untuk pengertian dari komposit, yaitu material yang dibentuk dari campuran dua atau lebih material baku. Dan untuk tujuannya adalah untuk mendapatkan kombinasi properti yang lebih diinginkan. Selanjutnya ada sifat-sifat keramik. Yang pertama, komposit partikel. Yang kedua, komposit fiber. Kemudian komponen utama bahan komposit. Komposit pada umumnya terbentuk dari dua komponen utama, yaitu reinforcement atau bahan penguat dan matriks atau bahan pengisi. Selanjutnya ada matriks, yaitu komponen yang sifatnya berkelanjutan. Lalu ada dispersed, yaitu terputus-putus. Dan dikelilingi oleh matriks. Apa, Cok? Selanjutnya, polimer. Di situ ada pengertian, sifat, metode fabrikasi, dan pembuatan. Dan matriks, yaitu komponen yang sifatnya berkelanjutan. Disparate, yaitu terputus-putus atau dikelilingi oleh matriks. Selanjutnya ada polimer, ada pengertian, sifat, metode fabrikasi, dan pembuatan. Ya, next. Untuk pengertian polimer, polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik atau memiliki rantai karbon, dan ada juga yang banyak polimer inorganik. Kemudian ada sifat-sifat dari polimer. Yang pertama, elastis dan plastis. Kemudian yang kedua, berat molekulnya berat dan lebih stabil. Yang ketiga, pengolahan mudah dan biayanya murah. Yang keempat, tahan terhadap korosi dan kerusakan lingkungan yang agresif. Lalu selanjutnya ada metode fabrikasi polimer. Terdapat dua metode, yaitu termoplastik, aditif diletakkan dalam cetakan rongga, dan yang kedua adalah termoset. Cetakan dipanaskan dan polimer cairan yang diterapkan tekanan mengasumsikan bentuk cetakan. Selanjutnya, metode pembuatan polimer. Yang pertama adalah non-spinning. Yang kedua adalah blow flame extraction. Yang ketiga ada fast deposition modeling. Dan keempat ada stereolitografi. Dan selanjutnya dari metode pembuatan polimer ada polyjet printing dan continuous liquid interface production.
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Kesempurnaan hanya milik yang di atas dan kekurangan milik makhluk-makhluknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.